Perdagangan internasional yang dilakukan bangsa Indonesia sudah dilakukan sebelum datangnya para penjajah. Pada saat itu banyak saudagar dari India, Persia, dan Cina berdatangan secara damai ke wilayah kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Samudra Pasai di Sumatera, Kerajaan Banten dan Majapahit di Pulau Jawa, Kerajaan Kutai di Kalimantan, Kerajaan Ternate dan Tidore di Kepulauan Ambon, dan Kerajaan Goa di Sulawesi. Mereka berlayar ke Indonesia untuk membeli rempah-rempah dan dijual kembali ke negara asal dan negara lain. Perdagangan antar negara meliputi tukar-menukar barang dan jasa, pergerakan sumber daya melalui batas negara, dan pertukaran serta perluasan penggunaan teknologi. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang atau jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Perdagangan internasional mencakup ekspor dan impor. Ekspor arti jual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Negara yang mengekspor barang dan jasa tersebut negara eksportir. Sementara itu, impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Negara yang mengimpor barang dan jasa disebut negara importir. Bumi memiliki sumber daya alam yang kaya dan berbeda. Suatu negara memiliki letak geografis yang berbeda-beda sehingga hasil pengolahan alam yang dinikmati juga berbeda. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara inilah yang menyebabkan adanya hubungan perdagangan antara satu negara dengan negara lain. Adanya spesifikasi memungkinkan terjadinya efisiensi biaya produksi sehingga harga lebih murah walaupun suatu negara dapat menghasilkan sendiri. Tetapi karena negara lain dibantu murah, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Selera konsumen akan mempengaruhi jenis barang dan jasa yang akan diekspor atau diimpor suatu negara. Di Indonesia terdapat buah durian, dan namun selera masyarakat Indonesia lebih banyak menyukai durian montong yang berasal dari Thailand. Oleh karena itu, untuk memenuhi selera masyarakatnya, Indonesia harus mengimpor durian dari Thailand, sehingga terjadilah perdagangan di antara kedua negara tersebut. Perbedaan iptek antara negara satu dengan negara lainnya juga akan menyebabkan perbedaan jenis barang yang dihasilkan. Jika suatu negara tidak aman, maka para pedagang akan beralih ke negara lain yang lebih aman. Faktor keamanan mempengaruhi para pedagang untuk melakukan perdagangan internasional. Ada beberapa kebijakan ekonomi suatu negara yang menghambat kelancaran perdagangan internasional. Misalnya pembatasan jumlah impor, kebijakan tarif, dan perizinan yang sulit. Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat pelaku ekspor dan impor mengalami kesulitan untuk menentukan harga valuta asing. Kesulitan tersebut berdampak pula terhadap harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Mata uang asing digunakan dalam perdagangan internasional, baik ekspor ataupun impor. Ekspor menghasilkan pemasukan devisa dalam bentuk valuta asing yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan impor.
Perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor memberi kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja. Peningkatan produksi akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak sehingga penggunaan sumber daya produksi dapat dioptimalkan. Penduduk dapat membeli barang atau jasa yang mutunya lebih baik selain tidak adanya produk di dalam negeri, misalnya mobil, handphone, dan mesin-mesin. Harga suatu barang cenderung meningkat bila jumlah barang yang dimaksud tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Dengan kata lain, jumlah barang lebih sedikit dibanding permintaan. Agar harga tidak terus naik, pemerintah dapat mengimpor barang yang sama sehingga harga dapat stabil kembali. Barang-barang impor yang berteknologi tinggi seperti komputer, handphone, kapal selam, dan pesawat tempur mengharuskan masyarakat memahami dan mampu mengoperasikan barang-barang